Pemirsa, dalam sidang pembacaan tuntutan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal hari ini, jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa 8 tahun penjara. Untuk membahas selengkapnya mengenai sidang pembacaan tuntutan kedua terdakwa, kita sudah bergabung via Zoom dengan Guru Besar Hukum Pidana Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mas Reza. Baik, Prof. Hipnu, kemarin kita sempat berbincang ya, prediksi Anda tepat untuk Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara, di bawah 10 tahun penjara. Untuk Ricky Rizal, Prof. Hipnu, ini ternyata sama juga dengan Kuat Ma'ruf, walaupun memang bukan dari sipil ya, tapi ternyata juga tuntutannya ini 8 tahun penjara, Prof. Bagaimana Anda melihat hasil dari pembacaan tuntutan hari ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Reza. Dari tuntutan ini tampaknya hakim melihat dari bukti-bukti yang ditemukan. Bukti-bukti yang ditemukan itu sudah mengarah bahwa turut serta adanya suatu kehendak yang sama, baik dari Magelang maupun sampai di Jakarta. Justru bayangan kami adalah yang berat ada R, karena dia sejak awal sudah tahu ada rencana ada suatu pembunuhan. Apa buktinya? Adalah meminta menembak. Ya. Tapi alhamdulillah tuntutannya tidak tinggi, kan itu. Tapi ya 8 tahun. Bayangan kami adalah di atas kuat. Ini suatu yang baik bagi penuntut umum, bagi menurut saya, karena apapun yang terjadi ini adalah bagian dari relasi kuasa, di mana para terdakwa ini tidak mampu menolak, tidak mampu mencegah. Ini yang menjadikan suatu nilai berat adanya suatu tindak pidana. Dan dari bukti-bukti yang terjadi, itu karena ketidakmampuan itu seolah-olah mengiyakan apa yang diinginkan oleh Ferdy Sambo. Ini yang menjadi titik tolak suatu bahwa dia terbukti perencanaan dengan adanya suatu 340. Ini yang menarik adalah pertanyaannya nanti bagaimana dengan aktor intelektualnya, Mas Reza. Ya. Ini posisi baru di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu bayangan kami memang kemarin dugaan saya di antara kisaran 10. Ini ya alhamdulillah angka perkiraan itulah. Karena apa? Ancamannya 20 tahun sampai mati. Dengan demikian dimungkinkan Mas Reza, Sambo itu tidak pidana mati, tapi adalah seumur hidup atau paling tidak 20 tahun. Melihat angka yang disampaikan oleh seperti itu ya, Prof, adalah 28 tahun. Jadi prediksi Anda, Ferdy Sambo akan terbebas dari hukuman terberat, yaitu hukuman mati ya, Prof? Sepertinya iya. Karena kalau sampai pidana mati, jauh sekali ini, 8 tahun. Sepertinya iya, paling 2 seumur hidup. Itu tampaknya seperti itu. Karena apa ya, di dalam peradilan sekarang, konsep pidana mati itu memang terjadi perdebatan. Sehingga yang terjadi, seperti kalau melihat suatu perkara yang kita lihat sekarang ini, tampaknya ada berbagai faktor yang pertimbangan yang memutuskan ya, itu tidak pidana mati tapi seumur hidup. Melihat angka loh, kalau kita melihat angka kemarin tuntutannya itu sampai 15-20, 15 ya angka di atas 10, kemungkinan pidana mati ya. Tapi begitu kita melihat pada hari ini terdakwa Kuat, kemudian terdakwa Ricky Rizal 8 tahun, sepertinya tidak pidana mati tapi seumur hidup. Ini yang jadi berkaca dari hasil dari angka pembacaan tuntutan hari ini, menurut Anda Ferdy Sambo bisa saja terlepas dari hukuman pidana mati ya, Prof? Sepertinya iya, karena tuntutan yang disampaikan para turut serta, para pelaku apalagi sebagai penegak hukum itu hanya 8 tahun. Sehingga tampaknya terlepas dengan pidana mati, itu pidana seumur hidup. Oke, kalau kita bicara soal sidang tuntutan tadi terhadap Kuat Ma'ruf ya, dalam fakta hukum yang pertama disebutkan terjadi perselingkuhan antara PC dan Brigadir J. Apakah ini akan membuka motif dari kasus ini, Prof? Ya, yang menarik memang motif ini, Mas Reza, tidak ada suatu bukti yang jelas terkait dengan pelecehan maupun perkosaan. Ini tidak ada bukti sama sekali. Karena di dalam suatu peradilan itu adalah based on evidence. Nggak ada. Nah, saya melihatnya karena suatu kejahatan itu pasti ada motif, ada prediksi awal. Saya melihatnya seperti itu. Prediksi awal, ada hubungan khusus antara Bu PC sama Yosua. Itu prediksi awal. Karena motif yang jelas tidak ada. Dan korban meninggal dunia. Ini yang sebenarnya tidak fair. Tapi paling tidak dengan adanya bukti itu menjadikan ada suatu motif kehendak. Iya kan? Kan bisa tadi disampaikan oleh Kuat Ma'ruf bahwa
adanya suatu duri dalam suatu keluarga. Duri itu disebabkan karena hubungan-hubungan terkait dengan perilaku di antara para ajudan. Lah, konteks itulah yang menjadikan sebagai syarat minimal menurut saya, prediksi minimal, sebetulnya nggak boleh itu, prediksi minimal terhadap terjadinya motif, yaitu adanya suatu perselingkuhan yang terjadi di dalam suatu rumah antara PC dan almarhum. Tapi ini suatu hal yang cukup berat sebetulnya, tapi mau tidak mau dengan petunjuk-petunjuk yang dimiliki oleh penuntut umum tampaknya ngarah ke sana. Sehingga peristiwa ini suatu yang utuh, adanya timbulnya kehendak sampai ada suatu perbuatan tindak pidana. Oke, kita kembali membahas terkait dengan pembacaan tuntutan hari ini, di mana Kuat Maruf juga sebenarnya ada unsur-unsur yang memberatkan ya, yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi ketika menghilangkan nyawa orang lain. Lalu juga sebenarnya kan Kuat Maruf dan Ricky Rizal ini terlibat, walaupun tidak ikut membunuh, tapi terlibat membuka jalan untuk terjadinya pembunuhan. Apakah ini tidak dipertimbangkan begitu untuk memberikan unsur-unsur yang memberatkan begitu dari vonis atau dari maksud saya dari tuntutan jaksa penuntut umum ini, Prof? Iya, saya juga berpikir Ricky Rizal itu sebagai orang yang sebagai penegak hukum yang pertama kali, tapi tuntutannya sama dengan Kuat. Ini yang agak suatu debatable. Kalau Kuat jelas memang karena kondisi sebagai sopir yang kemudian juga hanya mengikuti aja, bukan sebagai penegak hukum. Pertanyaannya kenapa Rizal sama dengan Kuat? Nah, padahal kalau kita melihat bukti-bukti yang ada di lapangan, Rizal ini potensi sebagai bentuk penegak hukum sangat tinggi karena sebagai mengamankan senjata, kemudian ada suatu TKP yang harusnya mampu untuk mencegah, kapasitas sebagai penegak hukum, tapi tidak dilakukan. Ini sebetulnya lebih berat dan itu loh. Tapi ya itu suatu kemenangan, saya kira ke depan ini memang suatu putusan-putusan pidana itu kita melihat sebagai bentuk restorasi lah ya, sehingga walaupun ini suatu yang tidak berat tapi suatu relatif saya kira ya sudah cukup lah, karena yang penting bagi kami adalah siap para terdakwa ini terbukti bahwa dia adalah turut serta dalam keadaan apapun perannya, karena kita harus berpikir bahwa masing-masing subjek ini adalah berpikir subjek, bukan subjek yang diobjektifkan, tapi objektif yang disubjektifkan karena relasi kuasa, sehingga mau tidak mau karena tekanan, karena kondisi psikologis sebagai atasan, ya ikut dalam suatu, bukan ikut, terpaksa ikut ya dalam suatu pembunuhan berencana. Oke, Prof, tim kuasa hukum akan segera menyiapkan pledoi untuk dibacakan Selasa depan begitu. Prof, ini seberapa besar dampaknya untuk bisa lebih meringankan lagi tuntutan dari jaksa ini? Ya, saya kira kalau perdebatan hari ini memang suatu yang harus harus bisa dijadikan apple to apple nanti. Artinya begini, kalau penasihat hukum itu berpikir subjektif, kalau jaksa kemarin subjektif yang objektif, sehingga harus betul-betul menyampaikan suatu putusan. Sehingga paling tidak kalau bebas toh sulit, tapi kalau pengurangan suatu tidak ada mungkin. Ini yang kita lihat. Sehingga ketika nanti pembelaan dari penasihat hukum mampu menjelaskan bahwa R itu ketika dalam suatu TKP itu keadaan begitu memaksa, ketidakmampuan memaksa dalam tekanan yang luar biasa, dan berdasarkan bukti-bukti psikologi forensik kemarin sampaikan, kemudian bukti-bukti poligraf yang disampaikan, ini saya kira akan bisa mengurangkan daripada terdakwa yang hari ini. Sehingga kalau toh sampai 8 tahun, biasanya yang terjadi putusannya Mas dimungkinkan 6 tahun, sehingga bisa berkurang 6 tahun. 2 tahun. Itu prediksi Anda. Baik, kita akan lihat nanti hasilnya akan seperti apa. Terima kasih Profesor Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.